Anda kembali di Newsroom bersama saya Anisha Dasuki. Pemirsa, Timnas Indonesia terus memaksimalkan latihannya jelang FIFA Matchday melawan Palestina 14 Juni mendatang. Timnas Indonesia terus memaksimalkan persiapan latihan jelang FIFA Matchday melawan Palestina pada 14 Juni 2023 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Hingga saat ini satu demi satu para pemain semakin lengkap mengikuti jalannya pemusatan latihan timnas, kecuali Sandy Walsh yang cedera. Tetapi untuk pemain-pemain yang datang di sini pada baik aja, selain Sandy yang cedera. Sementara itu, tim nasional Palestina yang sudah tiba di Surabaya juga telah menjalani latihan di Stadion Gelora 10 November. Terkesan dan respect dengan dukungan Indonesia terhadap Palestina, Timnas Palestina mengaku tidak peduli dengan hasil menang atau kalah di laga kali ini. Yang terpenting, mereka akan bertanding dengan maksimal. We are very happy to be here. We are very happy to play against this team. And let me tell you something, there are no winners or losers. Whoever wins or loses is a winner. Sebelum menghadapi Argentina pada 19 Juni 2023, Timnas Indonesia akan melawan Palestina terlebih dahulu di Stadion Gelora Bung Tomo pada Rabu 14 Juni 2022. Kabar duka kembali datang dari Tanah Suci. Pemirsa, jemaah calon haji dari embarkasi JKS 05 Bekasi meninggal setelah dirawat 2 hari di Rumah Sakit King Faisal, Makkah, Arab Saudi. Usai disolatkan di Masjidil Haram, jenazah jemaah calon haji dari embarkasi JKS 05 Bekasi, Sumardi Sumar Daryu, langsung ditandu menuju mobil khusus pengangkut jenazah. Dengan menerobos kerumunan ribuan jemaah, mobil bak terbuka ini akhirnya sampai ke terminal ambulans untuk kemudian diantar ke pemakaman Seraya yang terletak sekitar 20 km dari Masjidil Haram. Menurut tim kesehatan, korban sempat dirawat dan meninggal dunia akibat penyakit darah tinggi yang dideritanya. Jadi sebelumnya almarhum itu dirawat di rumah sakit mana tuh? Sebelumnya almarhum dirawat di rumah sakit King Faisal Hospital sekitar mungkin 24 jam. Pada saat kita bawa ke IGD, kondisinya memang makin lama makin disorientasi. Berangkat sama siapa, Pak? Berangkat bertiga. Ya. Almarhum itu. Terakhir ngobrol sama almarhum kapan? Hari Jumat. Hari Jumat. Sudah berapa hari almarhum dirawat di rumah sakit? 2 hari. 2 hari. Ya, moga-moga diterima sisi Allah. Hingga saat ini jumlah jemaah calon haji Indonesia yang wafat di Tanah Suci sebanyak 48 orang. Dari Mekah, Arab Saudi, Ahmad Tasori, iNews melaporkan. Dan pemirsa, saat ini sudah bergabung bersama kami Kadaker Mekah Hailul Rahman untuk membahas kondisi jemaah calon haji Indonesia dan persiapan jelang ibadah haji. Selamat petang waktu Jakarta, Pak Khalil. Selamat sore waktu Jakarta, selamat siang waktu Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Khalil, sejauh ini bagaimana kondisi jemaah calon haji Indonesia, khususnya kondisi kesehatan mereka mengingat cuaca sangat panas di sana? Baik, bismillah. Alhamdulillah kami sampaikan informasi kepada keluarga yang ada di Indonesia bahwa jamaah haji Indonesia yang telah tiba di kota Makkatul Mukarramah sebanyak 93.172, sebanyak 245 kloter telah tiba di kota Al-Makkatul Mukarramah. Secara umum jamaah haji Indonesia telah melaksanakan ibadah umrah wajib, kemudian mereka melaksanakan ibadah-ibadah sunnah. Bagi yang lansia, mereka melaksanakan ibadah-ibadah sholat berzikir di mushola, di masjid yang berada di hotel masing-masing. Dan jamaah haji Indonesia telah mendapatkan pelayanan konsumsi, pelayanan transportasi, dan juga pelayanan kesehatan dan juga pelayanan perlindungan kepada jamaah haji Indonesia. Demikian Mbak Anissa. Pak Khalil, apakah sejauh ini ada kendala jemaah calon haji Indonesia dalam melaksanakan ibadah tahun ini? Alhamdulillah secara umum
pelaksanaan ibadah haji berjalan dengan lancar. Beberapa hal yang menjadi perhatian kepada jamaah haji Indonesia, karena jamaah haji Indonesia tahun ini sebagian besar adalah lansia, maka hendaknya jamaah haji memperhatikan himbauan yang telah disampaikan oleh pemerintah, terutama ketika jamaah haji tiba di kota Makkatul Mukarramah. Bagi yang lansia dan risiko tinggi dan menggunakan kursi roda, hendaknya mereka tidak langsung memaksakan diri untuk melaksanakan ibadah umroh wajib, tetapi beristirahat sejenak, mungkin 4-5 jam. Demikian pula kami pun menghimbau kepada jamaah haji yang sehat agar setibanya di kota Makkatul Mukarramah tidak langsung melaksanakan ibadah umrah perdana atau umrah wajib, tapi istirahat sejenak. Kemudian setelah memastikan ketika berangkat ke Masjidil Haram untuk melaksanakan umrah wajib, umrah perdana, dalam keadaan perut tidak kosong, karena ini menjadi banyak ada kasus-kasus jamaah yang pingsan, yang jatuh sakit karena ternyata belum makan ketika melaksanakan ibadah umroh perdana di Masjidil Haram. Kemudian berikutnya, kami juga menghimbau jamaah haji ketika tiba di Masjidil Haram, hendaknya sandalnya tidak ditinggalkan atau dititip kepada temannya, akan tetapi dibawa, dimasukkan kantong plastik, dibawa, jangan ditinggal. Karena banyak kasus jamaah yang kakinya melepuh, ya, keluar dari Masjidil Haram, karena ketika masuk masjid sandalnya dititipkan dengan temannya atau di loker-loker sandal yang banyak jumlahnya sehingga ketika pulang lupa. Apalagi kebijakan saat ini, ketika jamaah haji telah tiba masuk di Masjidil Haram, tentu pulangnya tidak sama dengan pintu masuknya. Ini yang harus menjadi perhatian jamaah haji. Kemudian juga ketika jamaah haji lansia yang resti yang menggunakan kursi roda, hendaknya berkoordinasi dengan petugas yang ada di sektor khusus Masjidil Haram terkait dengan pembayaran sewa jasa kursi roda, agar jangan sampai jamaah haji itu menggunakan jasa kursi roda, jasa dorong kursi roda yang ilegal, yang itu akan merugikan jamaah haji Indonesia. Demikian Mbak Anissa. Pak Hailul, sejauh ini terkait dengan cuaca, apakah ada mungkin jemaah haji Indonesia khususnya yang lansia terkena heat stroke atau dehidrasi di sana, Pak? Ya, benar Mbak Anissa. Memang informasi yang kami dapatkan dari teman-teman kesehatan, cukup banyak jamaah haji yang heat stroke, kemudian juga yang pingsan karena dehidrasi, ya. Karena cuaca di Mekah itu mencapai 45 derajat Celcius ketika siang hari. Oleh karena itu, pada jamaah haji agar membawa air, kemudian juga menghindari ibadah di siang hari, terutama yang lansia. Demikian Mbak Anissa. Baik, terima kasih Pak Halilur Rahman, Kadakar Mekah, telah berbagi informasi bersama kami di Newsroom. Pemirsa, setelah menabung selama 20 tahun, seorang penjual nasi goreng di Kabupaten Jombang, Jawa Timur akhirnya bisa menunaikan ibadah haji. Uniknya, pria tersebut bisa mendaftar bersama istrinya sekaligus dengan cara berhenti merokok dan menabungkan uangnya sedikit demi sedikit. Mat Ihsan, warga desa Karoblah, Kecamatan Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur ini akhirnya bisa berangkat ke Tanah Suci menunaikan ibadah haji. Keinginan untuk berhaji mulai muncul pada tahun 2001. Namun karena penghasilannya sebagai penjual nasi goreng hanya Rp100.000 dan hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, Mat Ihsan berusaha mencari cara. Salah satunya adalah dengan menghentikan kebiasaannya merokok, agar uangnya bisa ditabung untuk mendaftar haji. Dari uang rokok yang ia tabung sebesar Rp25.000 per hari sejak tahun 2001, pada tahun 2011, Mat Ihsan akhirnya bisa mendaftar haji bersama istrinya sekaligus. Terinspirasi oleh keberhasilannya itu, Mat Ihsan kemudian terus menabung hingga tahun 2023 ini dan berhasil melunasi seluruh biaya haji. Ya, kalau dulu ya paling 50.000, kalau tahun-tahun sekarang ini ya 100.000 lah. Terus ditabungkan berapa, Pak? Tabungkannya itu harga rokok satu cepet itu ya. Sekarang ya 25.000 itu satu cepet. Jadi nabungnya 25.000 ya. Ya.
Kan saya berhenti ngerokok biar bisa menabung gitu. Ia berharap bisa menjalankan ibadah haji dengan khusyuk dan bisa kembali ke tanah air dalam kondisi sehat. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus, iNews melaporkan.